mesti masak juga lah. So kita yang kita saya jadi dengan bersedia. Iya. Oke, mari kita berdoa bersama. Bangkit. Nanti Bapak Pastor yang akan mengajarkan doa kita. Saya akan anak kita tinggal dan mungkin kita juga. Dan progres kita dalam perlindungan seperti peramatan kita. Saya berbagai dan serang semua yang saya berbagai yang tidak ada bersama kita teman-teman ini. Oke, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada petang ini bersama dengan Komsel Hagai, dan dengan kesempatan ini kami dapat bersama ingin merayakan kebaikan Tuhan dan ingin memeriahkan Natal yang akan kami adakan pada malam hari ini. Kami doakan supaya Tuhan yang akan memberkati cara kami dari awal hingga selesainya. Doakan bagi saudara Tina yang akan memimpin kami dengan pujian dan penyembahan, dan juga firman Tuhan yang akan kami sama pelajari sebentar nanti berkat semuanya. Bahkan juga kami doakan bagi setiap pribadi kami supaya kami dapat menikmati berkat Tuhan melalui ketua bersama pada malam hari ini. Doakan juga pada saat ini ya Bapak, doakan bagi setiap Komsel Hagai, dan mungkin ada di antara yang mereka yang tidak sempat bersama dengan kami atas komitmen yang lain. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami semua. Biar Tuhan yang akan memimpin, memberkati, memberikan damai sukacita bagi kami di dalam kami melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan. Dan juga pada malam hari ini kami doakan biar Roh Kudus Tuhan yang akan terus memimpin kami dari awal hingga selesainya ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur kepada Kau ya Tuhan, dan serahkan tempat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan menjadi juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Yang pertama lagu dari Pulau dan Kalimantan dan musim. Terima
Oke, terima kasih Selagai menjemput keluarga bersama dengan lagi merayakan Natal tahun ini. Sebetulnya besok kan, tapi saya minta ada hari ini dan besok Natal yang mengadakan di Drop dan Sabtu konsil Jepanya dengan konsil Yeremia dan hari Ahad terus dengan convocation sendiri terus ini rasa menghani Pak. Kata terus mati baru betul ya. Jadi sebelum kita teruskan dengan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan malam hari ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan, menyerahkan firman Tuhan yang akan kami sama-sama belajar pada petang hari ini. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Agar firman Tuhan ini akan terus memberkati kami dan mendengar, dan juga demikian hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beri hikmat bagi hamba-Mu supaya setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu itu dapat dimengertikan, dapat dipahami oleh saudara dan saudari kami yang telah hadir di dalam ibadah Natal pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, bersyukur kami serahkan masa dan tempat ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekali lagi malam. Jadi pada malam hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan tentang identiti Sang Juru Selamat dunia. Oke, sempena perayaan Pranatal kita ingin melihat identiti Sang Juru Selamat dunia, status Sang Juru Selamat dunia. Nah, jadi saudaraku, siapakah Sang Juru Selamat yang dilahirkan di dunia? Dan malaikat Allah telah memberitahu Yusuf, Maria, dan juga gembala domba supaya mereka memberi nama atau gelaran kepada sang bayi kecil ataupun juru selamat yang telah lahir, yaitu Yesus. Dia juga dikatakan sebagai Immanuel dan juga dikatakan sebagai Kristus. Nah, di sebalik namanya juga ada kekuasaan dan identiti dirinya. Ya. Jadi kita akan lihat firman Tuhan tentang apakah identiti diri Kristus, apakah identiti diri Yesus, dan apakah identiti diri Immanuel, Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia ini. Nah, kita akan melihat Yesaya pasal 9 ayat 5. Ya, kita akan membaca firman Tuhan ini, Yesaya pasal 9 ayat 5. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita akan secara sama membaca firman Tuhan ini. Yesaya 9 ayat 5. Sekali lagi Yesaya pasal 9 ayat 5. Oke, sudah dapat? Oke, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita baca tadi ini merupakan penyataan Tuhan kepada Nabi Yesaya tentang kepribadian Sang Juru Selamat yang telah lahir ke dunia ini. Dikatakan di sana juga bahwa
ada lambang pemerintahan di atas bahu Kristus, dan namanya disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Jadi kita akan melihat identiti Kristus pada malam hari ini. Dan firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah penasihat ajaib. Jadi ada beberapa bukti kekuasaan, bukti identiti Yesus. Dia adalah sebagai penasihat ajaib. Dikatakan di dalam Lukas pasal 2:47. Di sana membuktikan kekuasaan Yesus sebagai penasihat ajaib. Dikatakan bahwa orang banyak merasa heran mendengar Dia berbicara. Ya, ketika Dia mengajar dan segala pengajarannya itu tidak sama seperti yang diajar oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ya, pengajarannya itu sukar untuk dimengertikan. Ya, sesuatu yang tersirat diungkapkan oleh Yesus kepada orang banyak. Dan juga firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga 21 di sana membuktikan bahwa Sang Juru Selamat, yaitu Yesus, merupakan sebagai penasihat ajaib. Dia mampu untuk menyatakan sesuatu di luar kemampuan manusia. Sehingga Nikodemus sendiri yang pada mulanya tidak memahami, tetapi akhirnya mengerti tentang kelahiran baru. Nah, jadi pengajaran Yesus ini lebih hebat daripada pengajaran ahli Taurat yang lain. Nasihat yang disampaikan sungguh mengherankan orang banyak ketika itu, dan nasihatnya tidak ada tandingan dan dengan nasihat pemimpin agama ahli Taurat yang lain. Karena nasihat Yesus ini dia lebih bersifat memulihkan. Karena Yesus nasihatnya itu juga membenarkan dan menyelamatkan kehidupan orang percaya. Jadi apa yang kita lihat di dalam nasihat Yesus itu adalah kedamaian. Ya, dia tidak mendatangkan perpecahan, tetapi dia mendatangkan kedamaian di antara manusia dan manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 3 yang berkata demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dikatakan di sini bahwa Yesus, Sang Juru Selamat itu adalah firman. Secara harfiahnya dikatakan bahwa Yesus ini adalah sebagai penasihat ajaib. Ya. Karena penasihat ajaib itu juga digelar sebagai firman. Dan firman itu pelita dan terang bagi kita. Dan juga apa yang dikatakan di dalam Mazmur 119, 105, firman itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Dan di Ibrani pasal 4 ayat 12, firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada bermata dua. Firman itu menusuk sampai batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum. Firman Allah menghakimi pikiran dan niat manusia. Nah, penasihat ajaib itu adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Kristus sendiri. Nah, oleh itu Kristus sendiri, karena Dia adalah sebagai penasihat ajaib, Dia membentuk kita, Dia membentuk kita, Dia menerangi kehidupan kita, sehingga kita dapat melihat dan membezakan mana yang tidak baik, dan sehingga kita dapat melihat dosa di dalam kehidupan kita. Semuanya adalah karena Kristus adalah firman yang mampu untuk menasihati, membentuk kehidupan kita sehingga kita diubah hingga ke hari ini. Nah, jadi saudaraku, identiti Kristus yang kita sembah itu adalah Dia berkuasa. Dia adalah sebagai penasihat ajaib. Dan yang kedua, Dia adalah Allah perkasa. Bukti kekuasaannya juga bahwa Dia berkuasa atas alam semesta, dan juga Dia berkuasa atas segala makhluk ciptaannya. Nah, di mana Dia menyembuhkan orang sakit, orang tempang dapat berjalan, orang buta dapat melihat, orang yang lumpuh
orang yang mati bangkitkan oleh Kristus, bahwa dia penyembuh yang ajaib. Dikatakan bahwa dia Allah perkasa, membangkitkan orang mati, meredakan angin ribut, menyatakan bahwa dia berkuasa atas alam semesta, dan dia berjalan atas air, dan dia membebaskan orang yang terikat oleh roh jahat. Dan juga kita melihat bahwa Allah perkasa, dia berani menentang orang yang mencemarkan bait Allah. Oke? Jadi saudara dan saudari yang Tuhan kasih, apakah kekuasaan Sang Juru Selamat itu berlaku hingga ke hari ini? Jadi saya mendengar satu kesaksian daripada seorang ibu tentang bagaimana Yesus sebagai Allah yang perkasa menolong dia daripada kesembuhan. Oke? Dikatakan kepada saya, pastor, ini bukan pertama kali saya sakit. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi sakit baru-baru ini yang ketiga. Dia melihat kuasa Tuhan, Allah yang perkasa, Sang Juru Selamat itu, yang telah memberikan kesembuhan bagi dia. Ya, meskipun orang katakan pada yang kedua, dia dikatakan sebagai cancer, sakit cancer, tetapi dia terlepas dan bebas daripada penyakit sehingga dia sembuh secara total. Nah, jadi kekuasaan Sang Juru Selamat itu yang dikatakan sebagai Allah perkasa itu bukan hanya berlaku pada masa dulu, tetapi sampai hari ini ianya berlaku. Jadi identiti Sang Juru Selamat kita yang telah lahir ke dunia ini adalah dia berdaulat, ya, berkuasa, dan kuasanya tidak berbelah bagi, tetapi kuasanya dinyatakan sama rata saja kepada semua yang ada di bumi ini. Ya, utamanya yang senantiasa percaya dan berharap kepadanya. Jadi, saudaraku, bahwa tetaplah apa yang Nabi saya katakan tentang kepribadian, identiti Sang Juru Selamat, dia adalah Allah yang perkasa. Dia mampu untuk menyembuhkan saya dan kita semua. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal. Yohanes pasal 10 ayat 28 hingga 29. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi sifat Bapa yang kekal, sifat Kristus adalah dia sangat mengasihi kita. Dia mengasihi kita, kasihnya tidak bersyarat, dan dia sentiasa menjaga kita dengan baik. Ya, kasih Bapa yang tidak pernah berhenti mengalir kepada kita. Kasihnya, dia telah mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib untuk kita. Harga dirinya, maruah dirinya dipersembahkan di atas kayu salib semata-mata adalah karena dia mengasihi saya dan saudara-saudara. Dan bukan hanya mengasihi, tetapi dia sabar terhadap perbuatan kita. Ya. Dia tidak tergesa-gesa, tetapi dengan penuh kasih sayang sabar menunggu kita kembali, seperti perumpamaan tentang dua anak yang hilang. Dan ketika anak yang bungsu hilang, dan dia merantau dan dia kembali, apa yang dilakukan oleh si Bapa? Dia pergi, berlari, memeluk dia, mengenakan jubah yang baru, dan mengadakan pesta yang sangat besar bagi anaknya yang bungsu yang telah hilang. Nah, artinya bahwa Allah di Kristus yang telah lahir ke dunia ini, bahwa dia sangat mengasihi kita, Bapa yang kekal, dan dia sabar terhadap perbuatan kita karena apa yang dia inginkan, supaya kita terus berkembang dalam kehidupan kita, dan supaya kita belajar daripada kesilapan kita dan mengubah diri kita sampai masa yang kita inginkan. Nah, dan dia juga benar dan adil dalam segala sesuatu, bahwa dia benar dan dia adalah Masias penyelamat kita, dan juga dia adalah jalan pendamaian bagi kita. Dia mendamaikan kita dengan Tuhan. Adilannya tidak dia letakkan pada status, kedudukan, dan uang ringgit harta seperti kita yang dalam foto yang kita Cina yang terus pasang. Saya lihat di sana kan, kalau dia ada duit
Dia diam-diam. Tetapi orang percaya akan diselamatkan. Itulah Sang Juru Selamat yang telah datang ke dunia. Dan yang terakhir, dia adalah Raja Damai. Ya. Damai yang dibawa atau yang diberikan adalah kekal, abadi. Ya. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera tinggalkan bagimu, damai sejahtera diberikan kepadamu. Apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia, kepada jangan gelisah dan gentar. Sebaliknya, damai yang dunia berikan tidak kekal selamanya, namun hanya dinikmati untuk seketika. Setiap kita mengharapkan damai, ya, terutama dalam kehidupan kita, hidup yang damai, kita ingin kedamaian. Tapi kedamaian itu ya kita nikmati menurut ukuran dunia ini tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Jadi bagaimanapun kita berusaha untuk mencari damai, dunia menawarkan begini-begini yang harus kamu lakukan supaya kamu dapat damai. Tetapi damai itu hanya seketika saja. Tetapi di dalam Kristus damai itu adalah kau selamanya. Oke. Galatia pasal 1 ayat 3 berkata, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam Sang Juru Selamat, di dalam Kristus kita memulai damai. Oke. Kita memulai damai. Kalau kita serasa ke generasi yang dekat ini, kalau berkenaan penyembuhan lebar, kamu kenapa Pak? Penyembuhan lebar dulu. Penyembuhan kira-kira cekula maksudnya sesuatu pembebasan ya, karena selama ini diikat oleh kuasa kegelapan. Oke, jadi firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 27b, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ya, bersyukurlah kita yang sudah anak itu yang lepas kepercayaan Anda bahwa apa yang telah Bapak kita anuti tentang siapa Yesus, siapa Sang Juru Selamat itu, kita tak sia-sia, tidak sia-sia kita berharap kepada Dia, karena Sang Juru Selamat itu berkuasa dan Dia mengasihi kita, dan Dia tetap Tuhan yang sama dulu kemarin hari ini, dan Dia tetap memberikan damai sejahtera. Oke, bersyukur pada malam hari ini karena kita dapat merayakan perang Natal. Oke, bahwa Yesus datang ke dunia ini dan identitinya adalah berkuasa, memberikan kemenangan, damai, sukacita bagi kita. Oke, terus berharap kepada Tuhan, terus mengikuti Tuhan dengan kurang-kurang, dengan kurang-kurang ikut Tuhan. Semakin dunia mencabar, semakin kita cari Tuhan. Oke. Jadi itu sedikit daripada pengungsian kita pada malam ini. Kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami sama-sama belajar pada petang hari ini. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan berkuasa, dan apa yang Engkau telah menyatakan dahulu telah Engkau genapi melalui Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini, dan setiap dunia merayakan kebaikan Tuhan karena Sang Juru Selamat yang datang ke dunia ini memiliki identiti yang berdaulat, berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Bapa, pada saat malam hari ini kami datang kepada Engkau, menyerahkan setiap pribadi kami, anak-anak kami, Tuhan, supaya mereka terus berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan mereka meninggalkan kepercayaan dan iman mereka atas keadaan-keadaan dunia yang begitu mencabar pada hari ini. Tetapi biarlah kami tetap percaya Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, Allah Sang Juru Selamat yang senantiasa menolong kami dan memimpin kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati sesuatu yang indah yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan kepada kehidupan kami dan generasi kami seterusnya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan berkati Hagai supaya kami terus dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kami sama-sama pelajari pada petang hari. Terima kasih Bapa, bersyukur kepada Engkau.
serahkan semua doa dan permohonan kami ini hanya melalui nama Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami dan segala doa. Masa ini silakan. Oke. Terima kasihlah Pastor karena kesempatannya ada bersama kami. Walaupun kami inilah selalunya apapun puji Tuhan lah sebab kita dapat datang dan berkumpul pada petang hari ini. Jadi sebelum kita doa untuk semua kami sekali lagi nanti Pastor untuk tahun depan, masa depan kami, kesehatan kami. Ada satu macam mana itu tadi ada sedikit pemberian kasih untuk Pastor dan kemudian ambil. Dan juga kami ini kan walaupun kami ini hujung tahun kalau ada sedikit berkat juga Tuhan juga kami akan beli sedikit buah tangan untuk diri kami masing-masing ya Pastor ya. Untuk Pastor dulu kan. Ini dari kami semuanya. Walaupun dia tidak lewat kan, tapi inilah hati kami yang jujur. Thank you. Nah, yang untuk saya Hagai, Asila bawa sini. Ada 13 pintu kami di kota, jadi saya sedaya upaya putih duit kami ini simpan supaya kami dapat. Oke. Ada sama kita semua sini. Kita terus nanti gambar lah nanti habis kan. Tidak seperti yang ini untuk ibu pas selesai sudah bagi dia. Ini semua hobi. Jadi nanti kita gambar sama-sama. Ada yang saya dapat. Ibu Susan, nanti kita gambar sama-sama ambil kenangan. Boleh ya? Ibu ini biar dulu nanti kita. Ibu Mary, mana itu Ibu? Joyce, sini Joyce. Pergi foto sini. Ibu ini. Nanti kita gambar ambil kenangan sama. Kamu betul tuh. Oke, masa depan. Ini untuk Puting, mana puting, tapi ini merajuknya nanti tidak ada pegang. Ini siapa nih? Ini Ibu Mertinya, ini Ibu Broneta siapa ya? Ibu Broneta. Ada orang motor. Aduh, ini Broneta. Bapak ada minta Kak? Semua lagi drama yang nih. 1, 2, 3. Udah pulang selesai, nih lagi draw semua pernah. Doa untuk kami semua lah, Pastor. Oke, ada. Terus doa makan nggak? Ya terus doa makan lah. Kalau nggak ada sudah. Sakit sebelah sini, takut nanti sakit sini takut jantung. Jadi wak kena jantung susah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang kepada Engkau
menyerahkan Komsel Hagai ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mereka telah melewati kehidupan dari bulan Januari sampai ke hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Dalam mereka menjalani ibadah Komsel mereka, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan senantiasa menolong mereka. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Dalam kekurangan mereka, Tuhan menyediakan, mencukupkan segala apa yang mereka perlukan. Dalam keadaan mereka sakit, Tuhan yang akan menolong mereka. Dan ada di antara jemaat Komsel Hagai ini yang berhadapan dengan keadaan kurang sehat, tetapi dengan campur tangan Tuhan, kesembuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melihat bahwa Tuhan yang telah lahir ke dunia ini, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang akan menolong tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan, tetapi Tuhan senantiasa menyertai, memberkati mereka hingga ke hari ini. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi keluarga Pak Latif, dan doakan juga bagi Ibu Juleka dan juga anak-anak mereka, cucu mereka. Tuhan berkati keluarga ini, supaya keluarga ini akan terus dipelihara oleh Tuhan. Berkati kesehatan mereka, Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan berkuasa. Tuhan sembuhkan orang sakit, Tuhan menolong, bahkan menyediakan, mencukupkan segala apa yang mereka perlukan. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah, bahwa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Justru Tuhan senantiasa menemani kami ketika kami sendiri. Tuhan tetap menyertai, dan Tuhan yang senantiasa menolong, bahkan memberkati kami semua. Tuhan, dengan kesempatan ini hamba berdoa menyerahkan masa depan Komsel Hagai ini ke dalam tangan Tuhan. Perancangan mereka untuk tahun hadapan, biarlah Tuhan yang campur tangan, dan segala keperluan mereka, segala pekerjaan mereka, segala urusan mereka, anak, suami, istri, dan juga cucu-cucu mereka, Tuhan berkati, supaya mereka kehidupan keluarga Komsel Hagai ini terus dipelihara. Mereka terus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hari demi hari pertumbuhan iman mereka semakin kuat. Apapun keadaan yang mereka hadapi, mereka dapat menghadapinya karena Tuhanlah yang akan senantiasa menyertai mereka. Tuhan, kami doakan juga bagi anak-anak mereka yang kerja di luar negara, bahkan di luar negeri. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan jaga anak-anak yang bersekolah, berkati mereka dalam persekolahan. Beri hikmat bagi mereka, Tuhan, supaya mereka dapat, anak-anak mereka terus berhasil dan berjaya dalam kehidupan mereka, ya Bapa. Tuhan, kami terus berdoa berkati kesehatan mereka juga untuk tahun hadapan, supaya kesehatan mereka semakin hari semakin berangsur pulih, dan mereka tetap sehat dan tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas persekutuan bersama kami pada petang hari ini. Ada di antara Komsel Hagai yang tidak sempat bersama, keluarga Ibu Aini, Slomi, Veronica, dan juga ada beberapa yang lain juga yang tidak sempat hadir bersama. Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan, Engkau yang akan melindungi, menjaga, memelihara mereka. Dan juga bersyukur pada petang hari ini atas persekutuan bersama, dan kami akan menikmati berkat yang telah Komsel Hagai sediakan. Tuhan, sebelum kami menikmati berkat ini, Tuhan, suci kudus dengan kuasa darah-Mu, dan melalui makanan dan minuman yang akan kami nikmati bersama, akan memberikan kekuatan bagi tubuh jasmani rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami sambut berkat ini hanya melalui nama Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami sudah berdoa, dan semua anak Tuhan mari kita sama katakan. Mereka yang garis bawahi dengan doa ini itu 10 orang. Mereka nggak kalah 30 orang, total. Hari ini udah ada pembawa. Ya, hari dua. Ya, Sorry, ada lah. Tapi kalau mau aneh punya nanti diambil di rumah kamu kan? Ada sini pengadutnya itu ada sini. Cepat dong. Lalu, Oh, siapa tuh? Dia ada sana. Oke. Dia bawa nanti.
kan dia pergi ambil itu tadi. Opan ya. Kasih punya Biasa saya. itu. Ini lah dia cakap. Buat tuh. Mas na ada pohon. Mana besar itu? Masih. Mana budak-budak? Datang dah. Gua yang kasih gua ada. Ada mana pakai stok itu? Beras betul tuh buah. Apakah diambil sudah? Tidak boleh tidak jaga nih satu. Lepas sana. Di sini ambil dulu. Ya, jangan tidak lihat kita rayakan Christmas nih. Berapa? Berapa tuh? Tapi kita simpan besok. Yang pastinya untuk mangkuk sup. No, lebih kuat, ya. Good boy. Uang aja ang depannya habis. Anak senang. Tidak jangan habis. Tuh, tapak sum. Apa itu? Ikan. Ikan. Pada saat mereka sembahin bisa Saya pernah kerja kemarin baru selesai. Penumpang mana boleh tidak ada. Nanti kita itu lupa asal bisa bang. Ayo bang. Simpan sana aja bang. Ambil nasi ah. Banyak nasi tuh. Kita kan rasa Christmas. Ya. Nah, Kesian juga ibu besar duduk sana. oh ya, kayak gitu ya. Oh iya banyak. Belinya kan Ya. ada empat. Oh, mau. Ya, sana. Pakai nanti bukan fix penuh. Aku baru nanya bikin dengan saya itu mau kan. Belum deh kalau ada kan bikin. Sudah darat sekarang. Ini saja yang tinggal nih. Dalam dua perempuan nih. Semua yang laki. Tuh, wah. Jalan saja. Anak malam. Nih, putar kan? Kami mengucapkan selamat tahun baru 2025. Tuhan memberkati.